JP Ansor rapatkan barisan. Sudah mulai tercium gelagat busuk untuk membenarkan penganiayaan Mario kepada David yang diduga sebagai upaya untuk meringankan hukuman terhadap tersangka. Kronologis yang dialami oleh tersangka SLR PL alias S ini adalah tersangka MDS mendapat informasi dari temannya yaitu saudari APA. Saya tidak mendahului, hanya kan orang berbuat itu kan tentu ada faktor penyebab. Siapa yang menyebabkan? Nah, itu tentunya akan menjadi pendalaman sehingga kalau tidak ada penyebab ini kan tidak mungkin kejadian itu terjadi. Saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Waduh, berarti pernah juga ya David ciuman ya umur segitu ya. Allah punya cara yang indah ya. Kebongkar aib itu. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG. Lebih lanjut terhadap salah satu remaja yang terlibat dalam kasus itu, Agnes Gracia Haryanto, GP Ansor mendesak polisi memiliki sikap yang tegas dan tidak memihak. Ini jangan diputar-putar balik ini. Apa ini fakta ini gitu. Kemudian tersangka S menjawab, "Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den." Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini. Si Agnes itu. Kasus penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak Mario Dandi kepada David putra petinggi GP Ansor Jonathan Latumahina nampaknya sudah mulai tercium gelagat yang tidak mengenakan tentang perkembangan kasus tersebut. Konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengungkapkan kronologi kejadian serta pernyataan dari pejabat kepolisian Polres Jakarta Selatan tercium indikasi kuat ada upaya meringankan hukuman atau bahkan melepaskan Mario Dandi dari jeratan hukum yang menimpanya. Kita paham betul kronologi yang diungkapkan adalah prosedur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, tapi memorek keterangan hanya dari pihak tersangka saja. Kemudian dijadikan kronologi yang langsung diungkapkan kepada media, tentu saja itu merupakan sebuah kerugian besar dari pihak korban yang kemudian dituding pernah melakukan pelecehan yang menjadi penyebab dirinya dianiaya sedemikian rupa. Hal ini juga yang kemudian membuat kadrun-kadrun pembenci GP Ansor Sengkuni Yaman Aldo beserta gerombolannya mendapatkan senjata baru untuk menyerang ayah korban yang merupakan pengurus gerakan pemuda Ansor maupun menyerang balik David sebagai korban itu sendiri. Inilah yang kemudian membuat GP Ansor meradang karena Polres Jakarta Selatan dianggap tidak netral dan keterangannya seperti memihak kepada tersangka yang seolah-olah dari keterangan tersebut aparat sepertinya sengaja memunculkan suatu perkara untuk membenarkan penganiayaan Mario kepada David. Kita membacanya ini adalah suatu upaya untuk meringankan hukuman terhadap tersangka karena jelas terdapat pernyataan dari pihak kepolisian kepada media bahwa suatu tindakan itu tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada penyebabnya. Gelagat yang tidak mengenakan ini mulai tercium ketika munculnya Sen, teman Mario yang juga menjadi tersangka, yang ketika kemunculannya di kantor kepolisian, dia terekam kamera masih tertawa santai dan terlihat sama sekali tidak ada beban. Namun ketika dia sadar ada kamera yang menyorotnya, dia pun langsung menghindar dan tidak lagi tertawa santai seperti sebelumnya. Keanehan pun semakin terlihat ketika Sen dibawa aparat di hadapan media. Dia yang sebelumnya tertawa santai ketika tidak sadar sedang disorot kamera, dia pun berubah drastis menunduk dan terlihat menangis di depan media. Disinilah letak kejanggalannya. Dari Sen inilah kepolisian mendapat kronologi kejadian yang menuding David telah melakukan pelecehan sehingga membuatnya dianiaya. Gelagat tidak mengenakan lain yang tercium adalah dengan munculnya Sen yang dianggap sebagai salah satu provokator utama yang membuat Mario gelap mata kemudian menganiaya David seolah sengaja dimunculkan untuk membackup Mario supaya meringankan hukumannya. Skenario yang bisa kita baca adalah Mario sebagai pelaku utama penganiayaan terhadap David, hukuman
hukumannya akan menjadi ringan karena tindakannya itu atas provokator dari Sen yang membuat Mario tidak bisa mengendalikan emosinya. Kita setuju aparat kepolisian menyeret semua yang terlibat dalam penganiayaan, tapi kita menentang dengan keras jika munculnya tersangka lain kemudian akan meringankan hukuman terhadap Mario yang menjadi pelaku utama dalam menganiaya David dengan begitu brutalnya. Maka dari itulah segenap anggota gerakan pemuda Ansor harus rapatkan barisan lawan segala upaya-upaya licik untuk meringankan hukuman Mario yang sudah sangat kejam menganiaya David Putra, sahabat kita. Dari video yang beredar, sungguh sangat sadis dan kejam apa yang dilakukan Mario kepada David. Kami melihat itu bukan penganiayaan biasa, tetapi layak diduga sebagai pembunuhan berencana. Oknum pejabat itu, yang pegawai pajak itu, kerja digaji oleh negara dengan gaji tinggi, anaknya bermewah-mewah, berarti keluarganya juga bermewah-mewah, menganiaya putra dari salah seorang kader Ansor Banser. Kader Ansor Banser itu tidak pernah digaji pemerintah, tidak pernah minta gaji pemerintah, bekerja ikhlas untuk bangsa dan negara ini. Anaknya dianiaya oleh kayak begitu itu. Kami meminta penegak hukum untuk menegakkan pasal yang seberat-beratnya kepada pelaku, yakni Mario Keparat tersebut. Ini jangan diputar-putar balik ini. Apa ini fakta ini gitu loh. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini. Si Agnes itu. Ini saya emosi ini. Udah gitu ya. Jadi ayo kita kawal ini sampai tuntas. Maaf diberikan, hukum harus ditegakkan. Bongkar habis semuanya, satu komando. Polres Jakarta Selatan jangan main-main dengan kasus ini. Citra buruk kepolisian yang sudah mulai pulih dan pelan-pelan mulai mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat setelah sebelumnya hancur lebur akibat ulah Sambo. Jangan sampai dikotori lagi hanya karena berupaya menyelamatkan anak seorang pejabat yang sudah jelas-jelas sangat kejam melakukan tindakan penganiayaan. Jika memang harus menyeret tersangka-tersangka lain yang terlibat, jangan kemudian tersangka lain itu yang dianggap sebagai aktor penjahat yang paling utama, sehingga akan meringankan hukuman terhadap pelaku sesungguhnya yang sudah sangat biadab menyiksa korbannya. Skenario yang sedang dicoba untuk dimainkan sangatlah mudah kita baca. Ada upaya untuk menyelamatkan atau paling tidak upaya untuk meringankan hukuman terhadap tersangka Mario dengan memunculkan tersangka lain yang dianggap sebagai provokator utama yang membuat Mario gelap mata sehingga menganiaya David dengan begitu brutalnya. Istilahnya adalah ada semacam tumbal yang sengaja ingin dikorbankan untuk menyelamatkan sang anak pejabat supaya sang anak pejabat tersebut bisa menjadi ringan hukumannya. Dan jika skenario itu benar adanya, maka itu adalah jelas skenario busuk yang wajib untuk kita semua melawannya. Segenap elemen gerakan pemuda Ansor terutama dari lembaga bantuan hukumnya yang telah sukses membuat Mario menjadi tersangka. Jangan pernah lengah dan harus mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Dan buat aparat kepolisian Jakarta Selatan, jangan pernah berpikir untuk bermain mata dengan pihak manapun untuk berusaha menyelamatkan Mario tersangka karena seluruh mata bangsa Indonesia sedang menyorot dan tertuju kepada Anda. Jika sedikit saja aparat berani bermain mata, maka sudah pasti akan hancur lebur segala reputasi kepolisian di seluruh Republik Indonesia.